saya Maria Isabella Lada dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Aset Lancar dari mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Pusat. Yang pertama, pengertian aset lancar. Jadi, aset lancar adalah aset yang dimiliki pemerintah yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, serta digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, jenis aset lancar. Jenis-jenis aset lancar dari keuangan pemerintah, yang pertama, kas dan setara kas, yang kedua, piutang, yang ketiga ada investasi jangka pendek, dan yang keempat itu adalah dana yang ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan. Berikutnya ada pengertian kas. Jadi kas adalah uang tunai yang tersedia di dalam dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Kas ini termasuk dalam aktiva lancar dan dapat berupa mata uang lokal ataupun mata uang asing. Selanjutnya ada setara kas. Setara kas adalah aset yang dapat segera dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contoh setara kas adalah deposito berjangka pendek, sertifikat deposito, obligasi jangka pendek, reksadana, dan ada giro. Berikutnya perbedaan antara kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang siap digunakan, sedangkan setara kas adalah aset yang dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Jangka waktu kas adalah segera, sedangkan setara kas adalah kurang dari 3 bulan. Berikutnya adalah piutang. Jadi piutang adalah tagihan atau hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain, biasanya karena penjualan lainnya. Piutang termasuk dalam kategori aset lancar keuangan. Berikut adalah jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang atau penjualan barang ataupun jasa. Yang kedua piutang pajak atau merupakan tagihan pajak. Yang ketiga ada piutang gaji atau gaji pegawai pemerintahan. Yang keempat piutang bunga, itu termasuk dari bunga bank. Dan yang kelima ada piutang lain-lain, contohnya seperti pinjaman, sewa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada investasi jangka pendek. Jadi, investasi jangka pendek adalah penanaman modal pada instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu tertentu dan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan resiko minimal keuangan. Contoh dari investasi jangka pendek, yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga obligasi jangka pendek, yang keempat reksadana pendapatan tetap, dan yang kelima saham dengan likuiditas tinggi. Selanjutnya ada dana yang ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan. Dana yang ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan adalah penempatan uang atau aset keuangan pada lembaga keuangan seperti bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan tingkat resiko yang relatif rendah. Karakteristiknya itu yang pertama likuiditasnya tinggi, yang kedua resiko relatif rendah, yang ketiga pendapatan tetap atau variatif, yang keempat dapat dikonversi menjadi uang tunai, dan yang kelima jangka waktu investasinya fleksibel. Selanjutnya ada aset lancar non-keuangan. Nah, aset lancar non-keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama persediaan, itu merupakan barang dan bahan. Yang kedua aset biologis merupakan tanaman dan hewan. Dan yang ketiga biaya asuransi dibayar di muka seperti premi dan sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas tentang persediaan. Jadi persediaan adalah kumpulan barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu entitas, contohnya seperti perusahaan, organisasi, ataupun pemerintahan untuk digunakan, dijual, ataupun diproduksi dalam operasional sehari-harinya. Persediaan termasuk dalam kategori aset lancar non-keuangan. Nah, berikut adalah persediaan dalam bentuk barang. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua bahan jadi, yang ketiga barang setengah jadi, yang keempat suku cadang, dan yang kelima ada perlengkapan. Selanjutnya, persediaan dalam bentuk bahan. Yang pertama bahan makanan, yang kedua bahan kimia, yang ketiga bahan bangunan, dan yang keempat bahan habis pakai. Berikutnya ada aset biologis. Jadi aset biologis adalah sumber daya alam hayati yang dimiliki dan dikelola oleh suatu entitas, contohnya perusahaan, organisasi, atau pemerintahan untuk menghasilkan manfaat ekonomis. Nah, contohnya itu seperti tanaman dan hewan. Yang terakhir ada biaya dibayar di muka. Jadi biaya dibayar di muka atau prepaid expense adalah biaya yang telah dibayar sebelumnya tetapi manfaatnya belum sepenuhnya diterima. Nah, biaya dibayar di muka yang pertama ada sewa bangunan yang belum dibayar setahun.
Yang kedua, premi asuransi yang dibayar secara tahunan. Yang ketiga, biaya langganan internet yang dibayar bulanan. Yang keempat, ada biaya perawatan mesin yang dibayar secara tahunan. Berikutnya ada karakteristiknya. Yang pertama, dibayar sebelumnya. Yang kedua, belum sepenuhnya digunakan. Yang ketiga, akan diklasifikasikan sebagai beban di neraca. Dan yang keempat, akan diakui sebagai beban saat manfaatnya diterima. Berikutnya adalah fungsi aset lancar pemerintahan. Nah, yang pertama ada fungsi utama dibagi menjadi 4. Yang pertama, membayar gaji dan upah pegawai. Yang kedua, membiayai operasional pemerintahan. Yang ketiga, membayar kewajiban pemerintah. Dan yang keempat, mengelola kas dan bank.